Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh. Jadi adapun persentase pada hari ini yaitu persentase per kelompok mengenai sistem pakar yaitu sistem diagnosa kerusakan motor khususnya di motor. Adapun nama-nama kelompok itu yang pertama 182029 atas nama Dani Ramdhani, yang kedua 182001 Alpisa Rizky Rahman, yang ketiga 182006 Imam Hamka, dan yang terakhir 182038 Muhammad Ishak, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Nah, adapun penjelasan selanjutnya yaitu mengenai sistem pakar tersebut akan dijelaskan teman saya yaitu Dani Ramdhani. Dengan ini saya persilakan kepada saudara Dani. Terima kasih telah memberikan kesempatan ini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem pakar diagnosa kerusakan motor Ninja 150 RR. Di sini tampilan utamanya ada tombol home dan di sini ada untuk mendiagnosa kerusakan mesin. Oke, kita lanjut. Di sini ada pertanyaan diagnosa kerusakan mesin motor Ninja. Apakah suara Ninja sangat keras atau cempreng seperti kaleng? Ketika kita klik ya, baru lanjut. Dan di sini lagi ada pertanyaan lagi selanjutnya. Apakah tenaga di bawah 7000 rpm setelah pabrik tetap normal, namun ketika masuk 7000 rpm motor tidak bertenaga? Ya, di sini kita klik ya saja. Apabila super clips dalam posisi katup terbuka, maka tenaga bawah akan hilang dan berat. Namun ketika mencapai RPM 7000, SPT normal kembali. Kita klik saja sini tidak. Suara mesin berisik dan tenaga kurang. Kita klik lagi ya. Suara knalpot jadi cempreng. Ya. Oke, di sini langsung ada kerusakan diagnosanya, yaitu yang di sini boring atau mesin boringnya agak bermasalah, yaitu penyebabnya boring aus, biasanya usia pemakaian. Yang kedua, setelan oli samping yang tidak sesuai atau oli samping tidak berjalan lancar. Dan di sini ada solusinya. Yang pertama, ganti boring. Yang kedua, setel oli samping yang sesuai, jangan terlalu boros atau irit. Dan yang ketiga, selang oli samping mampet dan harus dibersihkan. Yang keempat, servis pompa oli. Di sini kita kembali home. Di sini saya akan mengembalikan ke moderator kepada teman saya bernama Isa. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Nah, tadi ada beberapa penjelasan yang mengenai tentang sistemnya, yaitu beberapa pilihan tersebut ya sudah ditanyakan kepada ahlinya dan tidak mengada-ngada tentang pertanyaan dan kondisi-kondisi yang ada di dalam pada sistem tersebut. Nah, selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya yaitu Alvisa untuk menjelaskan beberapa dari pertanyaan atau lebih terkhususnya yang ada pada dalam database sistem tersebut. Dengan ini Alvisa saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagian database yang berisi pertanyaan atau rules pada aplikasi sistem pakar diagnosa kerusakan motor Ninja. Nah, di sini pertanyaan pertama, seperti yang ada pada aplikasi, apakah suara menjadi sangat keras atau cempreng? Pada aplikasi dijawab ya, maka akan lanjut pada pertanyaan kedua. Di sini apakah tenaga di bawah 7000 rpm setelah pabrikan tetap? Karena di aplikasi tadi menjawab ya, selanjutnya maka akan dilanjutkan ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, apakah superkip dalam posisi katup terbuka? Pada aplikasi tadi dijawab tidak, maka lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Pertanyaan yang ke-10 di sini adalah apakah suara mesin berisik dan tenaga kurang? Dijawab ya.
Maka lanjut ke pertanyaannya ke-11, apakah suara knalpot menjadi cempreng? Dijawab ya. Maka ke-12, nah di sini yang ke-12 pada di sini pada tabelnya selesai, yes, maka akan muncul penyebab dari kerusakan boring ini dan solusi yang akan diberikan pada aplikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada database ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Nah, terima kasih atas penjelasannya dari teman saya Alvisa. Nah, tadi ada beberapa tabel yang dipaparkan, tapi ya salah satunya yaitu mengenai tentang pertanyaan-pertanyaan yang timbul tadi. Adapun beberapa tabel yang lain yaitu pertanyaan dan jawaban mengenai kondisi-kondisi kerusakan mesin tersebut. Nah, adapun pemaparan selanjutnya yaitu saya akan serahkan kepada teman saya Imam Hamka. Dengan ini saya persilakan kepada teman saya Imam. Oke, di sini saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya dengan adanya aplikasi dari sistem pakar ini diharapkan dapat membantu montir-montir yang ada di bengkel-bengkel yang mungkin masih tidak mengerti akan mesin-mesin yang ada di motor. Ya, mungkin hanya itu kesimpulannya. Saya kembalikan ke moderator. Jadi itu salah satu dari kesimpulan Imam Hamka. Adapun dari teman-teman masih ada yang mau ingin ditambahkan mengenai kesimpulan. Kalau saya di sini kayaknya sudah jelas apa yang dikatakan dari Imam, yang dimana sini kita termotivasi membuat sistem Pakarina atau sistem cerdas ini untuk membantu pekerja-pekerja di bengkel yang hanya ketika dia takut membongkar mesin, tapi dia hanya ingin bertanya kepada owner yang punya motor. Jadi dia langsung bisa mendiagnosa apa kerusakan motor tanpa membuka mesinnya. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, jadi itu ada beberapa dari kesimpulan. Nah, yang penyebab utamanya di sini adanya aplikasi ini yaitu untuk mempermudah suatu bengkel untuk mengerjakan suatu pekerjaan, terkhususnya di bengkel motor. Nah, mungkin cuman itu pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.